Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Model Evaluasi Formatif dan Sumatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Alamanda Nurrohmah, sebagai moderator. Yang kedua, Tri Andika Bagus. Dan yang ketiga, Rena Dwi Vita. Materi yang pertama yaitu pengertian. 1. Pengertian evaluasi. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, bahasa Arab yaitu al-takdir, dan bahasa Indonesia yaitu penilaian. Evaluasi adalah perbuatan, pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pengertian evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu pengertian evaluasi sumatif. Adapun evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran telah selesai diberikan. Dengan kata lain, evaluasi yang dilaksanakan setelah seluruh unit pelajaran telah selesai dikerjakan. Materi yang kedua yaitu tujuan. Tujuan evaluasi formatif. Yang pertama, evaluasi formatif adalah mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan diketahuinya hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar, pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran suatu produk atau program. Yang kedua yaitu untuk memastikan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu program atau produk. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi sumatif. Yang pertama, untuk mengukur ketercapaian suatu program, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang telah disusun sebelumnya memberikan hasil pada siswa, antara lain yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi formatif dan sumatif. Yang pertama yaitu fungsi evaluasi formatif. Fungsi dari evaluasi formatif yang pertama sebagai balikan bagi siswa dan guru tentang kemajuan yang belajar. Yang kedua, untuk memperoleh informasi yang didapat, membantu memperbaiki proyek, kurikulum, dan lokal karya. Dan yang kedua yaitu fungsi evaluasi sumatif. Fungsi evaluasi sumatif yang pertama yaitu menentukan kenaikan tingkat atau kelulusan pada akhir program atau pembelajaran. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengetahui posisi atau kedudukan individu di dalam kelompoknya. Teknik-teknik evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama itu review ahli. Yakni evaluasi di mana ahli mengkaji ulang program layanan dengan atau tanpa kehadiran evaluator. Ahli ini bisa ahli materi, ahli teknik, perancang, atau instruktur. Review ahli adalah proses di mana seseorang atau beberapa ahli melakukan review terhadap muatan program layanan yang masih kasar atau masih dalam perencanaan untuk menentukan kelebihan dan kelemahannya. Hal ini biasa dilakukan dalam tahap pertama pada proses evaluasi formatif. Evaluasi bersama ahli, ikut bersama-sama dan mencatat komentar-komentar ahli serta menanyakan informasi lain. Informasi yang didapat digali dari pelaksanaan review ahli antara lain. Pertama, informasi yang berkaitan dengan materi atau konteks seperti kelengkapan, akurasi, kepentingan, serta kedalaman. Yang kedua,
Informasi yang berkaitan dengan desain instruksional seperti kesesuaian karakteristik dan tugas perkembangan siswa, kesesuaian antara tujuan materi evaluasi, ketepatan memilih media, ketertarikan bagi siswa. Yang ketiga yaitu informasi yang berkaitan dengan implementasi seperti kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan lingkungan belajar sebenarnya, kesesuaian dengan lingkungan. Yang keempat, informasi kualitas teknis seperti kualitas layout, grafis, audiovisual, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu evaluasi orang per orang, yaitu wawancara yang dilakukan secara perorangan oleh evaluator terhadap beberapa siswa, di mana secara satu persatu siswa diminta untuk memberikan komentarnya. Teknik yang ketiga yaitu evaluasi kelompok kecil, yaitu evaluasi di mana evaluator menguji cobaan suatu program layanan pada suatu kelompok siswa dan mencatat performa dan komentar-komentarnya. Yang keempat, uji lapangan, yaitu evaluasi di mana evaluator mengobservasi program layanan yang diuji cobakan kepada sekelompok siswa tertentu dalam suatu situasi nyata. Evaluasi yang dilakukan terhadap suatu program layanan yang sudah selesai dikembangkan, tetapi masih membutuhkan atau memungkinkan untuk direvisi akhir, dengan tujuan untuk mengkonfirmasi akhir, memperoleh pendapat akhir, dan menguji keefektifan serta kemampuan untuk mengimplementasikan terhadap program layanan yang sudah dalam tahap akhir pengembangan. Menurut Tesmes, ada beberapa fokus penggalian informasi yang perlu dijadikan patokan dalam uji lapangan. Antara lain, yang pertama, ketidakmampuan untuk dilaksanakan. Kedua, kesinambungan. Ketiga, efektivitas. Keempat, kecocokan dengan lingkungan. Kelima, hal-hal saja yang menyebabkan program layanan itu membosankan. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Perbedaan yang mendasar antara dua tipe evaluasi ini menyangkut bagaimana evaluasi diperlakukan, apa yang akan dievaluasi, dan bagaimana hasil yang akan digunakan. Keunggulan dan kelemahan evaluasi formatif dan sumatif. Keunggulan evaluasi formatif dan sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki program selama program tersebut sedang berjalan. Caranya dengan menyediakan balikan tentang seberapa bagus program tersebut telah berlangsung. Melalui evaluasi formatif ini dapat dideteksi adanya ketidakefisienan sehingga segera dilakukan revisi. Yang kedua, evaluasi sumatif bertujuan mengukur efektivitas keseluruhan program yang bertujuan untuk membuat keputusan tentang keberlangsungan program tersebut, yaitu diberhentikan atau dilanjutkan. Sedangkan kelemahan evaluasi formatif dan sumatif yaitu tidak terdapat langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam evaluasi, hanya menekankan pada objek sasaran saja. Selanjutnya yaitu materi mengenai manfaat evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Berbicara mengenai manfaat, maka evaluasi formatif dan sumatif ini mempunyai banyak manfaat baik bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. Yang pertama yaitu manfaat bagi siswa. Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengevaluasi bahan program secara menyeluruh. Yang kedua yaitu merupakan penguatan bagi siswa. Dengan mengetahui bahwa yang dikerjakannya sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai dengan yang diharapkan, maka dengan demikian pengetahuan itu akan bertambah membekas di ingatan. Di samping itu, tanda keberhasilan suatu pelajaran akan memperbesar motivasi siswa untuk belajar lebih giat agar dapat mempertahankan nilai yang sudah baik itu atau memperoleh yang lebih baik lagi. Yang ketiga, usaha perbaikan. Dengan umpan yang diperoleh setelah melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-kelemahannya. Bahkan dengan teliti, siswa mengetahui bab atau bagaimana dari bahan yang mana yang belum dikuasainya.
Yang keempat, sebagai diagnosa, bahan pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa merupakan hasil tes formatif. Siswa dengan jelas dapat mengetahui bagaimana bahan pelajaran yang masih dirasakan sulit. Selanjutnya yaitu manfaat bagi guru. Beberapa manfaat evaluasi formatif dan sumatif bagi guru. Yang pertama yaitu mengetahui sampai sejauh mana bahan-bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Hal ini menentukan pola apakah guru itu harus mengganti cara menerangkan atau strategi mengajar atau tetap dapat menggunakan cara strategi yang lama. Yang kedua, yaitu mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Apabila bagian yang belum dikuasai kebetulan merupakan bahan persyaratan bagian pelajaran yang lain, maka bagian ini harus diterangkan lagi. Dan barangkali memerlukan cara atau media lain untuk memperjelas. Apabila bahan ini tidak diulangi, maka akan mengganggu kelancaran pemberian bahan pelajaran selanjutnya dan siswa akan semakin tidak menguasainya. Yang ketiga, dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan. Selanjutnya, yaitu manfaat bagi program. Beberapa manfaat bagi program diadakannya evaluasi formatif dan sumatif. Yang pertama, untuk mengetahui apakah program yang diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Yang kedua, untuk mengetahui apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan-pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yaitu, di antara evaluasi formatif dan evaluasi sumatif memiliki perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaannya, di mana evaluasi formatif dilakukan pada setiap selesai satu bab atau sub pokok bahasan, langsung dievaluasi sebelum menuju ke program atau subbab pokok selanjutnya. Sedangkan model evaluasi sumatif dilakukan setelah semua program atau bab yang ada telah selesai, barulah dievaluasi secara keseluruhan.